Berita ini menyebabkan sensasi besar di kalangan alkimia. Dalam waktu singkat, harga rumput kabut ungu mulai meroket, karena kegunaan rumput kabut ungu yang sangat besar tapi tidak ada rumput kabut ungu yang dapat ditemukan di pasar. Harga rumput kabut ungu yang sebelumnya hanya 1 koin roh iblis untuk beberapa pon, sekarang menjadi beberapa koin roh iblis untuk 1 pon rumput kabut ungu, dan harga terus melambung ke 10 koin roh iblis untuk 1 pon rumput kabut ungu, harga itu meningkat 100 kali lipat. Beberapa bangsawan bahkan menawarkan beberapa ratus koin roh iblis untuk memperoleh 1 pon rumput kabut ungu. Efek keindahan rumput kabut ungu bagi pemeliharaan kulit menyebabkan para wanita menjadi gila karenanya. Bagaimanapun, Yang Xin adalah contoh hidup. Wanita-wanita ini tidak ingin suami-suami mereka diculik oleh wanita-wanita cantik di luar sana. Efek dari perburuan rumput kabut ungu ini, setiap kebun pembibitan mulai menanam rumput kabut ungu, meskipun dalam 3 tahun ke depan, kelangkaan rumput kabut ungu di kota Glory masih akan terjadi. Keluarga naga bersayap. Sementara Xiaoning saat ini fokus pada latihan teknik kultivasi yang diberikan oleh Nili, beberapa pelayan buru-buru berlari ke dalam. Gila, ini sudah gila. Nona, ada kabar baik. Berita apa? Tanya Xiaoning, bingung. Seorang pelayan berkata dengan terengah-engah, Nona, bukankah Nona baru-baru ini memborong begitu banyak rumput kabut ungu? Di luar sana, harga rumput kabut ungu telah melonjak hingga puluhan atau bahkan ratusan koin roh iblis untuk 1 ponnya. Ada kabar bahwa klan suci bersedia menawarkan harga 300 koin roh iblis untuk 1 pon rumput kabut ungu demi memperoleh 100 pon rumput kabut ungu. Xiaoning tercengang oleh berita itu, dia termenung sejenak lalu mengerti bahwa harga gila-gilaan ini pasti disebabkan oleh Nili. Selain Nili, siapa lagi yang memiliki kemampuan sentuhan midas semacam ini? Sentuhan midas artinya kemampuan untuk mengubah apapun yang disentuhnya menjadi emas, yang hampir mirip dengan Nili yang mampu merubah rumput yang tidak berharga menjadi ramuan berharga. Berpikir tentang Nili, wajah Xiaoning memerah. Saat ini dalam hati gadis remaja ini, bayangan Nili sudah tidak mungkin untuk dihilangkan. Perpustakaan sekolah. Harga rumput ungu telah melonjak ke tingkat yang hampir mustahil. Duze dan Lu Piao tercengang karena saat ini, Nili memiliki ratusan ribu pon rumput kabut ungu di tangannya. Jika itu bisa mereka jual dengan harga rata-rata puluhan koin roh iblis, jumlah totalnya akan mendekati 10 juta koin roh iblis. Belum lagi beberapa klan bangsawan berani menaikkan harga penawarannya menjadi 100 atau bahkan beberapa ratus koin roh iblis, berapa banyak uangnya tuh. Memikirkan jumlah ini hanya menyebabkan kepala pusing. Dalam waktu sesingkat ini, Nili sudah berhasil mengumpulkan kekayaan yang setara dengan 10 tahun kekayaan klan bangsawan. Dengan begitu banyak koin roh iblis, mereka akan memiliki sumber daya pelatihan yang sangat-sangat besar. Nili tersenyum tipis, ini hanyalah awal dari rencananya. Nili mengunjungi beberapa apoteker, untuk diam-diam menjual rumput kabut ungu dengan harga 300 koin roh iblis pon, ia menjual sekitar 10.000 pon rumput kabut ungu. Mereka yang mampu membeli rumput kabut ungu dengan harga ini kebanyakan bangsawan, di antaranya sebagian besar adalah wanita-wanita bangsawan. Dalam waktu sesingkat ini, Nili meraup total 3 juta koin roh iblis. Tapi kemudian, seharusnya Nili tidak lagi bisa menjual dengan harga setinggi itu, karena jumlah yang bisa diserap pasar sangat terbatas. Oleh karena itulah, Nili mulai menurunkan harga dan menjualnya perlahan. Di dalam perpustakaan. Ini untukmu. Nili memberi Duze, Lu Piao dan 3 orang sahabatnya beberapa pil perakitan jiwa superior dan pil peningkatan spiritual. 1 pil perakitan jiwa superior atau pil peningkatan spiritual laku terjual dengan harga lebih dari 6.000 koin roh iblis. Di sini ada 6 orang, setiap orang dijatahi 10 pil, itu saja sudah lebih dari 300.000 koin roh iblis. Bahkan beberapa anggota bangsawan saja gak bakal berani boros begini. Setelah mengetahui bahwa setiap pil ini harganya lebih dari 6.000 koin roh iblis, Duze, Lu Piao dan ketiga sahabat lainnya merasa tangan mereka sedikit bergetar karena canggung saat memegang pil mahal ini. Cepat berlatih. Dan jangan lupa untuk berendam dalam ramuan rumput kabut ungu di malam hari. Ini untuk menyehatkan kekuatan jiwa. Kata Nili tertawa samar. Setelah meraup keuntungan dalam jumlah besar, selama mereka tidak boros membeli armor pertempuran yang mahal atau senjata, mereka tidak bakal kekurangan uang untuk dihabiskan. Nili duduk bersila, mengambil pil perakitan jiwa lalu menelannya. Nili merasakan panas perlahan naik dari perutnya, perlahan-lahan bergerak menuju ranah jiwanya hingga ranah jiwanya terus bergejolak. Kekuatan jiwa meluap-luap dalam ranah jiwanya, meskipun ranah jiwanya seperti awan yang tersebar, setelah diperiksa dengan seksama, Nili menyadari bahwa ada keganjilan di dalam ranah jiwanya, tapi gelombang kekuatan jiwanya masih terus bergejolak dengan panik. Perlahan, tubuh Nili mengeluarkan cahaya redup kebiru-biruan. Kemanjuran obat pil perakitan jiwa memang sangatlah kuat, jika orang biasa bisa menyerap 1/10 dari pil, itu sudah dianggap sangat baik, tetapi karena Nili berlatih teknik kultivasi Dewa Surgawi, ia dapat menyerap sepenuhnya pil perakitan jiwa di tubuhnya. Nili merasa bahwa kekuatan jiwanya meningkat dengan spontan. Setelah menyerap 1 pil perakitan jiwa, kekuatan jiwa Nili meningkat dari 32 menjadi 51, efeknya sangat mencengangkan, selanjutnya ia masih ingin mencerna 5 pil yang tersisa. Tepat ketika Nili sedang berlatih, terdengar ledakan di sampingnya. Duze memancarkan cahaya kebiruan, dia selangkah lebih maju dari mereka, melangkah ke ranah peringkat perunggu, menjadi spiritualis iblis peringkat perunggu bintang 1. 3 jam kemudian, Lu Piao juga meraih peringkat perunggu bintang 1. Dibandingkan dengan teknik kultivasi yang sedang dilatih Duze dan Lu Piao, teknik budidaya Dewa Surgawi milik Nili tetap lebih kuat dan powerful dalam membangun pondasi. Teknik ini akan membawa pemiliknya pada pencapaian masa depan yang luar biasa. Peringkat perunggu bintang 1, ini terlalu hebat. Duze menggenggam erat tinjunya, penguatan kultivasi membuatnya bersemangat dan mengisi masa depannya yang penuh harapan. Dengan penuh syukur melirik Nili, ini semua diberikan oleh Nili. Lu Piao juga sangat antusias karena dia juga telah mencapai peringkat perunggu bintang 1. Ayahnya tidak punya alasan lagi untuk mengomelinya karena malas ketika dia pulang nanti. Mereka dipenuhi dengan harapan untuk menghadapi ujian dalam 2 bulan mendatang, seberapa jauh mereka dapat mencapai.
Meskipun Nili berkembang sedikit lebih lambat, tetapi terobosan ke peringkat perunggu bintang 1 saat ini masih tergolong mudah, siapa tahu dia bahkan mungkin bisa mencapai peringkat yang lebih tinggi nantinya. Agak susah juga membayangkan jika Shen Yue Ches mengetahui bahwa Du Ze dan Lu Piao yang sering diteriakinya sampah, ternyata sudah duluan melangkah ke peringkat perunggu bintang 1, dan ini juga dicapai hanya dalam beberapa hari. Pada malam hari, di perpustakaan lantai dasar, Nili sekali lagi melihat Ye Ziyun, dia saat ini sedang duduk di atas meja sambil membaca buku, tetapi tampak agak gelisah, dia mengenakan gaun putih dan wajahnya yang halus seperti malaikat kecantikan. Nili berjalan menuju Ye Ziyun. Shen Yue dan kelompoknya muncul dari sudut perpustakaan, melihat pemandangan ini, matanya berubah dingin yang menakutkan. Bos Shen Yue, bocah ini sepertinya sedang ada kencan dengan Nona Ye Ziyun. Ye Ziyun tampaknya menunggu di sini khusus untuknya, kata seorang anak muda yang mengenakan kemeja cian dan tampak berusia antara 16 sampai 17 tahun. Meskipun usianya sedikit lebih tua dari Shen Yue, tetapi mereka semua patuh pada perintah Shen Yue, karena Shen Yue adalah anggota inti klan suci dan klannya lebih baik daripada mereka. Dengan setia pada Shen Yue, mereka bisa mendapatkan sedikit uang darinya setiap bulan. Dan setelah mereka dewasa, mereka akan menjadi ajudan kesatria Shen Yue. 3 ajudan perunggu bintang 1, 3 ajudan perunggu bintang 2, sebagai ajudan, berlindung pada spiritualis iblis aristokrat sepertinya jadi pilihan terbaik. Shen Yue dengan dingin mendengus, dia hampir tidak bisa menahan emosinya lagi, berdasarkan silsilah atau bakat bawaan, bagian mana dari dirinya yang tidak bisa bersaing dengan Nili. Ketika dia mendekati Ye Ziyun, cewek itu malah mengabaikannya. Dia lebih tertarik pada Nili yang tentu saja menyebabkan Shen Yue sangat marah dan cemburu. Jika saja Ye Ziyun adalah gadis dari klan yang biasa-biasa, Shen Yue hanya perlu menggunakan beberapa trik dan klan itu akan patuh di tangannya, tetapi Ye Ziyun memiliki latar belakang yang lebih kuat darinya. Karena itu, ia takut untuk bertindak. Bos, haruskah kita menghajar anak ini? Tanya beberapa ajudan. Iya, Shen Yue mengangguk, meskipun dia menderita kehilangan harga diri di tangan Nili tetapi sampai hari ini, dia masih tidak percaya bagaimana bisa dia kalah dari Nili. Anak ini memiliki beberapa tipu daya, kita akan menemukan kesempatan untuk memberi dia pelajaran, hal semacam ini harus dilakukan secara rahasia, Ye Ziyun tidak boleh tahu hal ini. Mata Shen Yue memancarkan sedikit kekejaman, lalu berkata, yang terbaik adalah membuat bocah itu menderita luka dalam, jangan sampai orang lain melihat tindakan kita dan juga jangan sampai orang lain tahu bahwa klan suci yang melakukannya. Babak 22, Phoenix S. Nili duduk di hadapan Ye Ziyun. Halo teman sekelasku Ye Ziyun, kita bertemu lagi, kata Nili, sambil tersenyum tipis. Nili memiliki temperamen yang tenang dan percaya diri, anak cowok seusianya saja masih gerasak-gerusuk. Walau saat ini, Ye Ziyun belum memiliki perasaan khusus untuk Nili, yang baru bersemi hanya sedikit rasa penasaran serta kekaguman yang tulus terhadap Nili. Pengetahuan Nili memang luas dan mendalam, bahkan Bibi Sue sendiri sampai berpikir bahwa Nili adalah seorang master prasasti. Pola prasasti yang diubah Nili kemarin telah dibuat menjadi sebuah gulungan oleh Bibi Sue dan itu memang pola prasasti peringkat perak. Bisakah kamu bayangkan dampak psikologis yang Ye Ziyun rasakan saat ini ketika dia mengetahui bahwa Nili bahkan menguasai pola prasasti peringkat perak? Nili, aku telah menguji pola prasasti yang kemarin setelah aku pulang, dan itu memang pola prasasti, angin es salju mendadak, versi lengkap. Kata Ye Ziyun memandang ke arah Nili. Tapi wajah Nili tidak menunjukkan ekspresi bangga, dia hanya menjawab dengan, oh, untuk Nili hal semacam ini bukan sesuatu yang layak untuk dipamerkan. Sebagai anggota inti klan angin salju, meskipun Ye Ziyun tidak menunjukkannya tetapi dia masih ada sedikit rasa bangga di hatinya. Tapi berbeda dengan Nili, meskipun berbakat, dia selalu low profil di kelas dan tidak pernah memamerkan bakatnya. Sampai ketika kata-kata guru Shen Xiu membuatnya marah baru dia membalas. Perbedaan inilah yang membuat Ye Ziyun merasa sedikit malu. Dibandingkan dengan Nili, tidak ada yang benar-benar bisa dia pamerkan. Di saat ini, Ye Ziyun mulai timbul perasaan kagum pada Nili. Meskipun tidak mungkin menyukai dia, tetapi Nili telah menjadi satu-satunya cowok yang bersedia dia hubungi. Lain ceritanya untuk Nili, bisa berhubungan akrab dengan Ye Ziyun ini sudah merupakan pencapaian besar. Nili, ini kubawa kristal jiwa yang kamu minta. Ye Ziyun menyodorkan kristal jiwanya. Suntikkan saja kekuatan jiwamu ke dalam kristal itu, kata Nili, memandang ke arah Ye Ziyun. Dalam kehidupan sebelumnya, Ye Ziyun adalah kekasihnya, oleh karena itu ia tidak akan perhitungan padanya. Setelah melihat bentuk jiwa Ye Ziyun, Nili tersentak. Dia tidak pernah mengira bahwa bakat Ye Ziyun ternyata di atas bakat Xiaoning. Bentuk jiwanya berbentuk bongkahan es dan di dalamnya, tertidur seekor burung phoenix. Ini adalah bentuk jiwa phoenix es yang legendaris. Salah satu bentuk jiwa yang paling kuat. Kecepatan budidaya phoenix es akan sama dengan naga bersayap milik Xiaoning, tapi begitu melangkah ke peringkat emas hitam, phoenix es akan menetas dan budidaya akan meningkat lebih cepat. Sangat disayangkan sekali bahwa dalam kehidupan sebelumnya Ye Ziyun tidak berhasil mencapai peringkat emas hitam karena keburu tewas dalam pertempuran. Kalau tidak, Ye Ziyun kemungkinan besar akan menjadi salah satu pilar kota Glory. Atribut angin salju, bentuk jiwa phoenix es. Nili mengangkat kepalanya menatap Ye Ziyun, matanya penuh dengan kegembiraan lalu berkata, aku akan mengajarimu teknik kultivasinya. Ajari aku teknik kultivasi. Teknik apa itu? Ye Ziyun menatap Nili dengan heran. Teknik kultivasinya sekarang sudah menjadi teknik budidaya angin salju terkuat di klan angin salju. Apakah Nili memiliki teknik kultivasi yang lebih baik dari itu? Klan angin salju adalah klan nomor 1 di kota Glory. Bahkan klan suci dan klan ilahi tidak dapat dibandingkan dengannya, karena klan angin salju mampu memiliki spiritualis iblis peringkat legenda yang mengawasinya, yaitu sesepuh legendaris Yemo. Berbagai koleksi klan angin salju tidak seperti yang bisa dibayangkan orang biasa. Karena Yemo suka menjelajahi benua ilahi, ia menjelajahi reruntuhan kuno di pegunungan Set. Ancestral, mendapatkan banyak teknik budidaya yang kuat dan kemudian menerjemahkannya. Teknik Phoenix S 9 putaran. Nili mendiktekan mantra dan teknik budidaya untuk Ye Ziyun.
Meskipun, teknik Phoenix S9 putaran, bukan teknik terkuat yang dapat dipraktekkan Ye Ziyun, tetapi ini adalah teknik yang paling misterius. Setelah berhasil mempraktekkan teknik ini, ia akan dapat memiliki 9 nyawa selama jiwanya tidak dihancurkan ia dapat dihidupkan kembali. Dalam kehidupan kali ini, Nili tidak akan membiarkan Ye Ziyun meninggalkannya lagi. Lalu Ye Ziyun melantunkan teknik itu beberapa kali dalam hatinya. Dia terkejut saat merasakan betapa kuatnya teknik ini. Teknik yang dikoleksi oleh klan angin salju tidak bisa dibandingkan dengan ini.